Top topik pertama, pemirsa, kepolisian daerah Jawa Barat dalami adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap korban YTR oleh tersangka Taufik Hidayat, di mana dari hasil olah TKP ditemukan cairan infus yang dipakai untuk mengobati korban sendiri. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kataumba. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan temuan cairan infus tersebut diperoleh saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara di 4 lokasi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Seluruh barang bukti yang ditemukan kini tengah dianalisis untuk mengungkap rangkaian peristiwa secara utuh. Menurut Rudi, hasil penyelidikan sementara menunjukkan adanya upaya dari Taufik untuk mengobati atau menyembuhkan korban selama berada dalam penyekapan. Namun, polisi masih belum bisa memastikan apakah tindakan tersebut dilakukan sendiri oleh Taufik atau melibatkan pihak lain. Rudi menegaskan penyidik tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh fakta berhasil diungkap. Pemeriksaan terhadap korban, saksi serta hasil analisis barang bukti akan menjadi dasar untuk mengetahui kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Penyidik kepolisian Polda Jawa Barat itu melakukan olah TKP. Semua benda-benda yang ada di TKP, di 4 TKP tersebut kita analisa. Betul ada infus di sana dan kita sudah dalami. Pernah ada upaya untuk menyembuhkan atau mengobati korban, itu dilakukan oleh tersangka. Ini tentunya kita akan tindak lanjuti ke depan, apakah ada orang yang membantu, apakah dia sendiri, dan kita akan informasikan juga ke pihak korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memberikan perlindungan darurat serta pendampingan menyeluruh bagi korban dan keluarga korban penyiksaan oleh Taufik Hidayat. Selain bagi korban, perlindungan melekat juga diberikan terhadap para saksi. Penanganan korban penyekapan dan penyiksaan oleh tersangka Taufik Hidayat memasuki tahap pemulihan jangka panjang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengungkapkan perlindungan darurat telah diberikan sejak 22 Juni setelah menerima koordinasi dari UPTD PPPA dan Polda Jawa Barat. LPSK langsung mengeluarkan perlindungan medis bagi korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Hingga saat ini 6 permohonan perlindungan telah diterima, meliputi pendampingan hak prosedural monitoring, layanan medis, psikologis, hingga dukungan sosial. LPSK menilai kondisi korban memerlukan pemulihan dalam waktu panjang. Karena itu, pemenuhan kebutuhan medis dan pemulihan psikis menjadi prioritas agar korban dapat mengikuti proses hukum dengan aman. Pada pasal 5 ayat 4 Undang-Undang 3 2026 tentang pelindungan saksi dan korban, yang memang undang-undang ini baru saja disahkan oleh Presiden. Berdasarkan pada undang-undang tersebut, ada situasi khusus yang memang dibutuhkan pada kondisi korban YTR. Satu adalah tingkat keseriusan, kemudian yang kedua adalah tingkat kerentanan, dan juga posisi korban dalam mengungkapkan suatu peristiwa tindak pidana. Karena kami melihat posisi korban ini sangat membutuhkan, khususnya dalam konteks medis, maka kami pada saat hari Senin 22 Juni mengeluarkan perlindungan darurat dengan memberikan langsung permohonan medis, perlindungan medis ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Sementara itu, penyidik Polda Jawa Barat masih menunggu hasil tes kejiwaan tersangka Taufik Hidayat yang dilakukan oleh tim dokter psikologi. Hasil tes kejiwaan tersangka baru bisa diketahui hasilnya 1 pekan ke depan. Proses pemeriksaan kejiwaan tersangka dilakukan untuk melengkapi proses penyidikan dan menjerat tersangka dengan hukuman yang lebih berat. Agak ke tengah A, Bu Menterinya nggak kelihatan A. Bu Menterinya nggak kelihatan A, agak ke kiri A. A, agak ke kiri A, geser.